Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di channel Si Cantik Laut. Pada modul sebelumnya, kita telah mempelajari terkait kamus data dan dasar dari pembentukan query dan juga terkait template form. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait modul template data dan cara settingnya. Pertama-tama silakan Bapak Ibu melakukan login ke akun Si Cantik Bapak Ibu. Di sini saya akan menggunakan akun demo. Nah, kalau kemarin kita mempelajari kamus data dan kaitannya dengan template form itu, kita memasukkan atau melakukan input data dan lalu disimpan ke dalam sistem yang sudah diarahkan dengan bantuan fitur kamus data. Nah, kalau untuk template data di sini kita akan mengambil data atau mengeluarkan data yang kita butuhkan agar hasilnya terlihat pada output yang telah kita tentukan. Pertama-tama, menu template data ini dapat diakses melalui menu setting, lalu form dan data, lalu sini ada template data ya Bapak Ibu. Jadi menu setting, form dan data, lalu template data. Nah, di sini kita dapat melakukan pembuatan template data melalui dua opsi. Namun sebelumnya kita harus mengetahui template data apa saja yang diperlukan untuk kita buat untuk satu jenis izin. Nah, untuk mengeceknya kita masuk ke dalam menu alur proses untuk melihat template data apa saja yang dibutuhkan. Kita gunakan duplikat tab ya, di tab baru. Nanti masuk ke dalam menu setting, lalu ada setting perizinan, lalu ada alur proses ya Bapak Ibu. Jadi masuk ke dalam setting perizinan, lalu alur proses. Nah, misalnya di sini saya cek untuk alur proses yang Bapak Ibu telah buat untuk jenis saat melakukan setting jenis izin ya. Saya di sini menggunakan contoh alur proses BIMTEK. Sini kita menggunakan tombol pensil untuk melihat isian dari alur proses. Untuk template data, cari tautan dengan tipe report atau sign report ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk template data, gunakan atau lihat tautan report atau sign report. Itu report yang akan kita siapkan template data. Misalnya di sini ada tautan report untuk tanda terima berkas ada 1. Lalu di sini ada cetak draft izin 2. Lalu ada sign report untuk tanda tangan sertifikat 3. Lalu ada cetak izin 4 dan 5, berarti ada cetak tanda terima izin. Nah, kalau di sini saya sudah menyiapkan semua reportnya walaupun mungkin belum disetting saat melakukan setting jenis izin ya Bapak Ibu. Tapi dari 5 report ini kita tidak harus membuat satu-satu untuk semua jenis izin. Ada beberapa jenis report yang bisa kita tarik ya secara umum, jadi bisa dipakai di jenis izin lainnya. Nah, di sini saya akan melakukan pengelisan atau template data apa saja yang dapat digunakan secara umum atau general, dan template data apa saja yang dapat digunakan atau yang harus disiapkan secara spesifik ya Bapak Ibu. Template data umum itu ada tanda terima berkas permohonan, lalu ada juga tanda terima izin yang sifatnya
general ya Bapak Ibu. Lalu mungkin ada juga misalnya template data untuk cetak surat tugas. Misalnya memang cetak surat tugas ini dibuat secara general, tidak ada pengeluaran data yang sangat teknis di dalam sini ya, hanya secara tugas menjabarkan untuk kegiatan apa atau mungkin memperlihatkan daftar anggota yang ditugaskan seperti itu. Lalu untuk template data spesifik, biasanya ini ada report untuk misalnya cetak draft izin ya Bapak Ibu. Lalu ada cetak izinnya. Jika memang di dalam template dokumen tersebut ada hal-hal yang menjelaskan spesifikasi yang terkait keteknisan secara sektornya. Ya mungkin itu saja untuk saat ini ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat cetak tanda terima berkas ini secara umum. Jadi kita hanya cuma butuh satu untuk semua jenis izin. Lalu mungkin sama cetak tanda terima izin ini. Jadi bisa disiapkan dua, tapi untuk semua jenis izin kita tidak harus membuatnya satu persatu. Kebetulan di sini tidak ada proses untuk pencetakan surat tugas. Ya Bapak Ibu. Oh ya, penambahan satu lagi untuk yang spesifik ini bisa untuk cetak hasil tinjauan ya. Biasanya kan di sini ada terkait data teknisnya mungkin yang akan dikeluarkan pada dokumen cetak tersebut, seperti itu. Ya, ini untuk template data ya, pengkategoriannya umum dan spesifik. Kalau yang umum ini bisa digunakan untuk semua jenis izin, sedangkan untuk yang spesifik ini kita harus mempersiapkannya per jenis izinnya. Nah, berarti kita akan menyiapkan sebagai contoh tanda terima berkas permohonan. Cetak tanda terima. Kita kembali ke tab sebelumnya untuk mengakses template data. Lalu kita tambahkan di sini dengan aksi tombol plus ini untuk menambahkan template data, atau kita dapat melakukan opsi duplikasi jika memang template datanya itu sudah ada yang mirip dengan punya kita. Perbedaannya apa? Saat kita melakukan duplikasi, misalnya saya melakukan duplikasi seperti ini ya. Di sini akan terbentuk dengan nama template data yang sama, namun ditambahkan kata-kata copy. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan edit. Namun di sini tipe keluarannya kita tidak dapat mengubahnya karena kita melakukan duplikasi. Sedangkan berbeda halnya dengan pembuatan dari kosongan. Ini saya hapus dulu ya, karena tidak digunakan. Kita akan menggunakan opsi dari pembuatan template data secara dari nol. Kita buat. Nah, di sini kita bisa memilih tipe keluarannya. Ada beberapa tipe keluarannya, Bapak Ibu. Jadi, penamaan template data ini bisa Bapak Ibu namakan misalnya tadi untuk cetak tanda terima berkas permohonan ya. Bisa dinamakan cetak tanda terima berkas, misalnya seperti itu. Lalu karena kita akan gunakan ini untuk semua izin, kita tidak perlu menambahkan nama izin di sininya. Namun jika template data ini bersifat spesifik, maka Bapak Ibu menambahkan nama izinnya untuk memudahkan pencarian. Misalnya untuk izin
lingkungan atau izin reklame seperti ini. Lalu dilengkapi dengan nama instansi Bapak Ibu, nama provinsi, kabupaten, kota Bapak Ibu. Misalnya saya dari Kabupaten Demo ya, jadi saya tambahkan dengan Kabupaten Demo seperti ini. Namun sekali lagi, jika template data ini bersifat umum, nama jenis izinnya ini bisa kita hilangkan, jadi tidak menimbulkan duplikasi di template data lainnya. Lalu di sini ada kolom kedua, yaitu tipe keluaran. Maksudnya apa? Di sini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Ada combo grid web service, ada dokumen cetak, JSON, lalu XML. Nah, combo grid web service ini sebenarnya Bapak Ibu sudah melihatnya dalam fitur saat pembuatan pegawai instansi. Sebagai contoh, saya akan membukanya. Saya setting, lalu di otorisasi, lalu ada di pegawai instansi ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya tambahkan. Nah, di sini ada jabatan. Nah, jika tampil jendela seperti ini, namanya ini combo grid web service. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sendiri kolom dengan tambahan jendela seperti ini. Jadi mengatur dulu di template datanya, lalu nanti ditambahkan di template formnya, web service-nya gitu. Ini untuk combo grid web service, ini contohnya ya Bapak Ibu. Lalu di sini yang kedua adalah dokumen cetak. Nah, dokumen cetak ini yang paling sering kita gunakan untuk proses perizinan saat melakukan cetak tanda terima berkas, cetak izin, cetak draft izin, atau cetak tanda terima izin, cetak surat tugas, cetak BAP, cetak hasil tinjauan, dan lain-lainnya. Nah, ini biasanya kita gunakan tipe dokumen cetak. Lalu di ketiga ada tipe JSON dan XML. Nah, keduanya ini akan mengeluarkan output jika kita ingin melakukan pengintegrasian data dengan web eksternal gitu, bukan si cantik. Jadi si cantik nanti web lain dapat mengambil data dari si cantik melalui tipe keluaran JSON dan XML seperti itu. Namun dalam modul kali ini, dalam setting modul kali ini, kita akan menggunakan tipe keluaran dokumen cetak saja. Lalu di sini ada tombol switch ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyalakan seperti ini, nanti hasil keluarannya langsung dalam berbentuk PDF. Sedangkan kalau Bapak Ibu matikan, dia tetap akan mengeluarkan dalam bentuk docx atau dalam bentuk Microsoft Word ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kolom template untuk melakukan upload file. Jadi Bapak Ibu sudah siapkan contoh hasil cetaknya seperti apa dalam bentuk docx. Lalu nanti Bapak Ibu uploadkan di sini. Untuk proses pemanggilan datanya, kita akan belajar terkait kelompok data Bapak Ibu ya. Seperti itu. Di sini sekarang kita akan mengupload template datanya dulu. Jadi dalam bentuk docx, ataupun misalnya Bapak Ibu juga sudah mempunyai tanda terima berkas tapi dalam bentuk soft file atau docx yang sudah diketikkan, tapi ini masih ada isinya, tidak apa-apa, kita upload saja terlebih dahulu ya. Ini contoh template data, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaan pemanggilan kelompok data di dalam template data yang kita buat. Jadi pertama saya upload dulu file docx-nya. Contoh template data ya, ini kita open. Dan kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil terupload ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan menambahkan kelompok data untuk pemanggilan data-data dinamis. Jadi data-data yang ada di docx yang kita siapkan nanti akan terganti otomatis sesuai dengan data yang ada di dalam database si cantik. Kita tambahkan dulu
label kelompok. Di sini ada kelompok data. Per kelompok data ini bisa kita buat terpisah satu-satu atau mau dijadikan satu juga boleh. Itu tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Ini misalnya saya mau memanggil, kita membutuhkan data. Kita lihat dulu data apa saja yang dibutuhkan di dalam template data yang kita gunakan. Nah, di sini kalau kita lihat dari soft file template datanya ini, di sini ada kop surat ya Bapak Ibu. Ini disesuaikan dengan instansi Bapak Ibu masing-masing. Lalu ada tulisan tanda terima berkas, judul dokumennya. Lalu kita membutuhkan di sini ada nomor permohonan, nama pemohon, alamat pemohon, dan seterusnya ya. Jenis izinnya apa, lokasi, jenis pengajuannya misalnya baru, perpanjang atau ya, yang lain. Lalu ini di sini nanti ada persyaratan. Lalu di sini ada penerima, ada yang menyerahkan juga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nomor permohonan, nama, alamat, dan nomor telepon dan seterusnya ini kita harus membuat query. Jadi kita mendapatkan datanya melalui kamus data. Jadi pertama kita tambahkan dulu label kelompoknya. Misalnya kita mau menamakan ini bebas ya Bapak Ibu labelnya. Boleh dipilih yang singkat boleh, yang panjang juga boleh, yang penting sesuai dengan deskripsinya. Misalnya saya menamakan labelnya permohonan atau data, boleh data saja data. Nah, di sini pilih tipenya ada dua, yaitu plural dan singular. Apa bedanya? Nah, kalau plural ini akan menghasilkan data output yang lebih dari satu. Biasanya digunakan untuk mengeluarkan jenis persyaratan yang digunakan dalam suatu izin gitu. Itu biasanya kan ada lebih dari satu. Misal ada KTP, misal mungkin ada surat keterangan atau ada KK dan lainnya. Dan sedangkan singular dipilih jika mengeluarkan hanya satu data saja. Misal kita mau mencari satu nomor permohonan, hasilnya akan ada satu. Tidak akan lebih dari satu untuk nomor permohonan tersebut. Jadi untuk data ini kita pilih tipenya singular. Lalu pilih jenis sumbernya itu SQL ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua tombol, ada tombol yang berbentuk kertas dan berbentuk obeng. Kalau tombol berbentuk kertas ini kalau kita klik hanya ada tombol dialog kosong ya, teks kosong saja. Kita di sini dapat melakukan penginputan query yang akan kita gunakan untuk memanggil datanya. Jadi seperti data apa saja yang kita pilih, filternya berdasarkan apa, seperti itu. Lalu di sini ada tombol obeng Bapak Ibu. Kalau kita pencet di sini ada key ID, peran ID, unit ID, instansi ID, pegawai ID, user ID. Nah, di sini key ID ini biasanya kita gunakan untuk memasukkan ID permohonan. ID permohonan itu berbeda dengan nomor permohonan. Yang nantinya kita akan mencoba apakah query kita ini berjalan dengan sempurna atau ada errornya. Lalu di sini ada kolom-kolom lain, kita juga bisa melakukan filter query dengan memanggil $peran ID atau $unit ID, $user ID, pegawai ID, dan instansi ID. Jadi gunanya apa? Jika misalnya nanti ada petugas lain yang menyerahkan dengan ID yang berbeda, otomatis nama petugas tersebut dapat terpanggil di dalam dokumen tanpa kita harus memasukkan nama orang tersebut ke dalam dokumen Word kita atau docx kita. Lalu di sini ada kolom custom variable. Nah, di sini custom variable misalnya kita mau menambahkan variabel baru di luar variabel-variabel ini. Misalnya $nomor permohonan. Lalu di sini ada biasanya dilakukan untuk melakukan testing. Di sini nomornya misal 001/demo misalnya seperti itu ya. Jadi nanti query-nya akan
dapat difilter berdasarkan variabel nomor permohonan yang isinya itu 001 demo saja. Yang ini biasanya kolom ini kita gunakan untuk melakukan testing saat pembuatan service API atau JSON ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya web lalu mau mencari tracking permohonan, lalu pengguna atau end user itu hanya memasukkan nomor permohonannya saja, misalnya 001/izin reklame/demo misalnya seperti itu. Nanti inputan tersebut akan dikirimkan ke si cantik dengan custom variable yang sudah disematkan dalam konfigurasi SQL query-nya gitu. Jadi nanti hasilnya akan dikirimkan balik dengan hasil yang disesuaikan. Nah, ini untuk testing query SQL. Nanti kalau sudah tinggal dijalankan saja. Jika memang sesuai, dia akan memunculkan hasil di sini. Jika tidak, akan memunculkan error atau notifikasi di bawah sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan kelompok data lebih dari satu ya Bapak Ibu. Jadi bisa nanti dipanggil masing-masing. Misalnya ini saya menambahkan persyaratan. Karena saya bedakan antara data permohonan dan persyaratan. Mengapa? Karena data itu hanya satu isiannya. Kalau persyaratan itu isinya bisa lebih dari satu. Misalnya untuk satu jenis izin reklame, persyaratannya bisa ada 5 persyaratan. Maka tersebut tergolong tipe plural. Seperti itu. Lalu ini kita siapkan juga untuk jenis sumber SQL. Ya, selanjutnya kita akan melakukan edit dari dokumen cetak berdasarkan konfigurasi SQL yang kita gunakan. Jadi pertama kita sambil buka dokumen cetak kita yang tadi sudah berbentuk Microsoft Word. Ya, di sini saya sudah disiapkan. Pertama saya membutuhkan nomor permohonan. Nah, jadi di sini kita buka di bagian data ya, Bapak Ibu. Kita buka lalu kita ketikkan query SQL di sini seperti biasa. Select from where. Kita berdasarkan ini dulu. Untuk nomor permohonan, kita sambil membuka tab baru duplikat dari si cantik ya Bapak Ibu. Kita buka form dan data, masuk ke dalam menu setting, lalu masuk ke dalam menu form dan data, lalu cari kamus data ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita cari tabel permohonan izin, di mana semua permohonan itu akan melewati tabel ini seperti tabel utama ya Bapak Ibu. Permohonan izin. Bisa menggunakan underscore atau tidak perlu seperti ini. Nah, kita gunakan tabel permohonan izin yang tidak ada huruf C atau view-nya ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini, lalu kita klik tombol mata. Kita cari nomor permohonan. Oh, ternyata di dalam tabel ini ada kolom nomor permohonan. Berarti data tersebut tersimpan dalam tabel yang pas yang kita cari ini. Berarti kita panggil nama data tabel ini, permohonan izin ya. Ingat untuk menggunakan pemanggilan nama yang ada di sini, jangan yang di dalam label. Karena pemanggilan nama di database menggunakan berdasarkan nama data table di atas ini. Jadi kita copy, lalu kita masukkan ke dalam kalimat from, karena dari tabel mana? From permohonan izin. Oke. Lalu kita kembali ke sini, kita ingin mendapatkan nomor permohonan, berarti kita panggil kolom nomor permohonan ya Bapak Ibu. Untuk kita masukkan ke dalam kata kunci select nomor permohonan, pastikan menggunakan yang ada di bagian kolom. Kalau di label hanya untuk deskripsi dari kolom tersebut. Kita masukkan ke dalam sini nomor permohonan, lalu where itu artinya di mana atau berdasarkan apa filternya.
di mana di dalam setiap tabel permohonan izin ini, setiap recordnya, setiap barisnya itu mempunyai ID masing-masing. Ya, ini ada ID masing-masing. Jika Bapak Ibu melihat tabel lain selain permohonan izin namun tidak ada kolom ID-nya, sebenarnya mereka juga punya ID-nya. Walaupun memang kita tidak tampilkan di dalam tampilan pengguna gitu, tapi tetap bisa dipanggil. Kita panggil ID ini karena kita gunakan berdasarkan ID. Where ID sama dengan $key ID. Nah, di mana $key ID ini akan terganti secara otomatis. Jadi ini saya simpan dulu ya Bapak Ibu. $key ID ini didapatkan dari tombol obeng. Nah, di sini $key ID kita bisa inputkan ID permohonan untuk melakukan testing atau uji coba query SQL kita berjalan atau tidak. Nah, kita kembali ke sini, nomor permohonan, lalu saya membutuhkan di sini ada nama, ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu di sini ada nama pemohon atau tidak. Nah, ternyata di sini tidak ada nama pemohon. Jadi kemungkinan kita harus mengambil nama pemohon dari tabel lain, yaitu tabel pemohon. Kita kumpulkan saja dulu kolom-kolom yang ada di tabel permohonan izin ini yang kita butuhkan. Jenis izin, lokasi. Saya coba cek dulu ya. Jenis izin, lokasi. Lebih mudah dengan melakukan pencarian saja. Jenis izin. Oh, adanya jenis izin ID. Lalu lokasi. Oh, ternyata ada kolom lokasi. Berarti kita tambahkan lokasi izin. Kita tambahkan ke dalam select. Lokasi izin seperti ini. Lalu di sini ada jenis pengajuan atau jenis permohonan. Di sini kita cari Ctrl F jenis. Nah, di sini ada kolom jenis permohonan. Kita panggil kolom ini, kolom jenis permohonan. Kita tambahkan ke dalam kata kunci select, dipisahkan dengan koma. Nah, seperti ini. Nah, ini saya simpan. Lalu saya buat dulu contoh template datanya. Nah, saya ingin melakukan testing query SQL-nya berjalan dengan sempurna atau tidak. Untuk melakukan testing, saya membutuhkan ID permohonan, di mana ID permohonan itu kita dapatkan dari transaksi. Jika Bapak Ibu belum ada transaksinya sama sekali di dalam si cantik, maka Bapak Ibu bisa melakukan testing langsung transaksi dengan jenis izin yang Bapak Ibu buat, hanya sebagai contoh. Di sini kalau misalnya sudah ada, bisa dicek di menu transaksi ya Bapak Ibu. Buka menu transaksi, lalu ada proses permohonan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengecek atau memilih salah satu dari transaksi mana aja. Lalu kita buka tombol mata ya Bapak Ibu, tombol mata. Nah, Bapak Ibu cek di lokasi alamat URL-nya ini ada digit terakhir yang merupakan ID. Biasanya dalam bentuk angka seperti ini. Ini kita copy ya, 278301 ini merupakan ID permohonannya. Lalu kita kembali ke dalam setting, kita kembali ke dalam menu template data untuk melakukan uji, form dan data, lalu menu template data. Nah, kita kembali ke dalam template data yang kita buat sebelumnya, kita lakukan edit kembali. Nah, di sini
kita gunakan tombol obeng karena pada label data tadi kita sudah mengisikan SQL query-nya. Kita coba, kita tempelkan, kita jalankan. Nah, di sini berarti berhasil karena isiannya sudah ada semua. Seperti ini, terpanggil dengan benar. Nah, bagaimana dengan penyesuaian pemanggilan di dokumen cetak? Kita sambil buka dokumen cetak sekarang. Nah, tadi di dalam kelompok data saya yang dengan mempunyai label data ini, berarti saya gunakan pemanggilan data di depannya. Jadi misalnya ini saya hapus dulu ini semuanya nih. Cara pemanggilannya dengan cara menggunakan dolar, lalu kurung kurawal, lalu diikuti tutup kurung kurawal. Seperti ini, kurung kurawal buka, lalu ditutup dengan kurung kurawal. Lalu panggil nama labelnya, label kelompok data tersebut. Saya menggunakan nama label data, berarti saya panggil data seperti ini. Lalu setelah itu untuk menspesifikasi kita membutuhkan kolom nomor permohonan, kita panggil berdasarkan pemanggilan nama kolom di kata kunci select. Jadi misalnya kita masukkan nomor permohonan di sini, kita panggil kolom nomor permohonan dengan penulisan pisahkan dengan underscore lalu nomor permohonan. Seperti ini. Lalu di sini juga kita punya kolom lokasi izin. Kita gunakan juga lokasi izin. Di lokasi saya ubah menjadi data lalu underscore lokasi underscore izin. Oh ternyata ataupun saya nggak mau tulisannya lokasi underscore izin. Jadi saya bisa juga, saya maunya di dokumen saya ini data underscore lokasi saja. Bisa kita sesuaikan ke dalam query-nya. Kita aliaskan lokasi izin ini menjadi lokasi dengan cara kata kunci as lalu nama aliasnya lokasi seperti ini. Oke, lalu di sini ada jenis permohonan. Nah, di sini saya menggunakan jenis pengajuan, lalu kita panggil nama labelnya yaitu data, lalu di sini jenis permohonan tetap sama ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan data-data lainnya? Otomatis kita harus melakukan join atau memecahnya dalam kelompok data lain. Kalau join berarti Bapak Ibu harus menggunakan kata kunci join on where, join on. Jadi digabungkan dengan tabel apa, misalnya tabel tadi saya mau mengambil nama pemohon ya Bapak Ibu. Lalu kita cari di sini ada di kamus data itu ada tabel pemohon. Tabel-tabel yang sering dipakai itu permohonan izin, pemohon, perusahaan, tabel izin. Nah, itu tuh tabel-tabelnya. Lalu ada view persyaratan khusus untuk persyaratan. Di sini kita cari tabel pemohon ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini kita dapatkan nama pemohonnya sampai alamat bahkan. Berarti kita join dengan pemohon. On. Kita gabungan dengan tabel pemohon berdasarkan apa?
yang menjadi identifikasi di permohonan izin dan pemohon. Kita buka kembali tab si cantik untuk kamus data, kita duplicate saja biar mudah. Buka kamus data kembali di menu setting, form dan data, lalu di sini ada kamus data. Kita cari tabel permohonan izin. Permohonan izin. Oke. Nah, di sini kita buka permohonan izin dengan tombol mata. Lalu kita cari pemohon, kolom pemohon. Nah, di sini hanya ada pemohon ID dan tipe pemohon. Nah, untuk pemohon ID kita bisa jadikan ini acuan untuk mendapatkan data-data pemohon lebih lengkapnya di tabel pemohon. Jadi kita kembali di tab query. Di sini kita join pemohon on, di mana ID dari pemohon sama dengan yaitu pemohon underscore ID seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita gunakan alias per tabel. Jadi agar saat diproses query ini tidak ambigu dibacanya. Jadi kita gunakan alias, kita aliaskan dengan A misalnya. Boleh A, boleh Z, bebas, boleh menjadi satu rangkaian kata juga boleh. Lalu di sini saya aliaskan kembali dengan B, pemohon. Otomatis kolom-kolom yang kita telah tuliskan harus menggunakan alias yang sama. Misal untuk ID ini saya gunakan untuk ID pemohon. Jadi saya tambahkan aliasnya yaitu B titik ID. Lalu pemohon ID ini, kolom ini ada di tabel permohonan izin. Jadi kita gunakan aliasnya yaitu A titik. Begitu juga dengan semua kolom-kolom yang telah kita buat. Untuk ini kita mengacu pada ID permohonan izin. Jadi kita tambahkan A titik, ini kita biarkan. Lalu begitu juga dengan ini A titik, lalu di sini juga A titik. Nah, seperti ini. Lalu kita buka kembali tabel pemohon. Sekarang dengan begitu kita bisa mengakses semua kolom yang ada di pemohon. Kita membutuhkan nama, lalu tadi ada nomor telepon dan alamat ya. Jadi kita panggil kolom nama, yaitu dari tabel pemohon dengan alias B. Otomatis kita menuliskannya dengan B titik nama, B titik alamat, lalu sini ada kolom nomor telepon atau nomor HP. Nah, ini kita bisa gunakan keduanya ya Bapak Ibu. Kita mau panggil dua-duanya, misalnya B titik nomor underscore telepon, lalu B titik nomor underscore HP seperti ini. Nah, di sini lalu kita simpan. Lalu saya panggil suatu key ID, yaitu ID permohonan tadi.
280. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada keluar ID berdasar data-data berdasarkan ID yang kita masukkan. Nah, ini keluar semua nomor telepon atau nomor HP ya Bapak Ibu. Boleh dipilih salah satu atau dua-duanya juga boleh. Biar jelas mungkin jika ada dua nomor tersebut. Ini misalnya saya gunakan ID yang lain, ID permohonan lain. Nah, ini berbeda juga isian datanya. Jadi dia akan otomatis terganti. Nah, sekarang lalu kita sesuaikan yang ada di dalam Word kita. Di sini saya sudah mempunyai kolom nama ya Bapak Ibu, nama. Berarti ini saya ubah menjadi data underscore nama, lalu alamat, data underscore alamat, lalu di sini ada nomor telepon, data underscore nomor telepon, atau mungkin saya mau menambahkan 2 jika nomornya berbeda untuk nomor HP. Di sini saya gunakan nomor HP seperti ini, seperti yang tertera di dalam query kita. Lalu oh berarti tinggal jenis izin yang belum kita punya, data jenis izin. Nah, untuk data jenis izin dengan cara yang sama kita gunakan dari tabel permohonan izin. Kita buka lagi tabel permohonan izin. Ya, lalu kita cari jenis izin. Jenis. Nah, di sini ada jenis izin walaupun hanya ID-nya saja. Seperti pemohon, kita bisa menggunakannya dengan join. Kita tambahkan kembali di sini join dengan jenis izin. Kita buka di tab yang lain, tabel jenis izin. Jenis izin. Lalu kita buka tombol mata ini. Nah, di sini ada ID permohonan izin dengan nama jenis izinnya. Jadi kita mengacu pada ID dari permohonan izin tersebut. Atau bisa juga dari ID jenis izinnya, Bapak Ibu. Bisa ada 2 opsi. Jadi yang satu misalnya kita join dengan jenis izin, jenis underscore izin, as C misal. Berdasarkan kolom apa? Bisa menggunakan kolom jenis izin ID sebagai contoh. Berarti kita panggil ID dari jenis izin yaitu c.id, lalu sama dengan a titik. Di sini ada kolom jenis izin ID, ini kita copy, tempelkan seperti ini. Otomatis kita bisa mendapatkan nama dari jenis izin pemanggilan kolom ini dengan cara seperti ini berdasarkan ID dari jenis izin, berarti c titik jenis izin seperti ini. Ataupun opsi lainnya dengan cara ini, atau ya saya keterangan join jenis izin kita aliaskan juga, misalnya dengan C juga tidak apa-apa. Lalu berdasarkan apa? On. Yang mengalami perbedaan adalah di sini. Di sini kita memanggil kolom ID permohonan izin dari tabel jenis izin. Jadi c.permohonan underscore izin underscore ID sama dengan yang didasarkan dari ID dari tabel permohonan izin. Otomatis kolom ID dari tabel yang dialiaskan ini adalah A, berarti a.id. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan joinan seperti ini ataupun join melalui kolom permohonan izin seperti ini.
Nah, itu jika menggunakan join. Kita simpan ya Bapak Ibu. Kita coba cek 280132 misalnya. Kita jalankan. Nah, di sini udah keluar semua, termasuk nama jenis izinnya ya. Surat ini untuk contoh dari transaksi kabupaten lain. Nah, ini misalnya untuk ID 1 biasanya saat melakukan uji coba ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah, kita sesuaikan kembali dengan dokumen berkasnya. Berarti tadi jenis pengajuan sudah ada, lalu jenis izin yang belum. Kita tambahkan data underscore jenis izin. Oke, kolomnya sudah sesuai. Ini kita save dulu ya Bapak Ibu, kita simpan. Nah, itu untuk memanggil data-data permohonan dalam satu kelompok data. Untuk memanggil isian persyaratan apa saja yang kita gunakan, kita bisa menambahkan label. Saya sudah menyiapkan label persyaratan, atau di sini saya menyiapkan label dokumen. Saya menggunakan label dokumen saja agar memudahkan dokumen seperti ini. Pastikan tipenya menggunakan plural, SQL, dan kita masukkan seperti biasa 3 kata kunci, select from where. Nah, untuk melihat from dari mana persyaratannya, kita bisa mengecek di kamus data. Kita cari persyaratan. Nah, di sini ada beberapa ya tabel persyaratan. Kita gunakan tabel persyaratan yang tanpa C atau view. Kalau untuk view persyaratan ini kita akan gunakan biasanya di dalam template form. Jadi kita buka tombol mata untuk tabel persyaratan. Nah, lalu di sini kita bisa melihat, di sini untuk pencarian bisa menggunakan permohonan izin ID. Jadi di sini bisa kita tambahkan dari tabel mana persyaratan ya sebelumnya, lalu ada permohonan izin ID. Kita filter berdasarkan kolom permohonan underscore izin underscore ID sama dengan $key underscore ID seperti ini. Lalu tambahkan N. Mengapa? Karena kita harus memastikan persyaratan tersebut sudah terpenuhi. Jadi di sini ada kolom terpenuhi. Kita tambahkan terpenuhi sama dengan 1. Mengapa begitu? Kalau 1 ini artinya dia terpenuhi. Kalau 0 itu biasanya tidak terpenuhi. Nah, lalu di sini kita ingin mendapatkan jenis dokumennya. Jadi kita lakukan penggabungan tabel dengan tabel jenis dokumen. Di sini berarti untuk memudahkan saya aliaskan kembali ya Bapak Ibu. ASA. Ini juga saya tambahkan aliasnya, begitu juga yang ini. Lalu kita join dengan tabel jenis dokumen. Saya aliaskan dengan B biar mudah. Lalu on. Lalu on di sini berdasarkan ID jenis dokumen. B titik ID sama dengan a.jenis underscore dokumen underscore ID. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini saya buka tabel jenis dokumen. Nah, kita buka tombol matanya.
Nah, yang perlu kita akses adalah kolom deskripsinya, keterangannya ya Bapak Ibu. Jadi kita tambahkan di select ini B titik deskripsi seperti ini. Kita coba dulu, kita simpan, lalu kita panggil menggunakan ID permohonan yang sudah ada. Nah, sudah muncul seperti ini. Fotokopi ijazah terakhir, foto, dan lain-lain. Nah, di template Word kita bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan dokumen ID_ku. Di sini saya mau mengubah menjadi dokumen underscore nama saja, seperti ini. Berarti otomatis kita aliaskan kembali di query b.deskripsi ini menjadi alias nama. Nah, seperti ini kita simpan. Nah, saya ingin menampilkan tabel persyaratan ini dalam bentuk tabel. Jadi untuk label yang tipenya plural, kita menggunakan tabel di dalam docx kita agar tergenerate dengan rapi. Sebagai contoh, ini saya sudah membuat tabel sebelumnya, walaupun tidak ada bordernya, tidak kelihatan garis tepinya. Ini saya garis tepikan biar terlihat. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya mau menuliskan untuk penomorannya, nomor dokumen 1, 2, dan seterusnya, lalu diikuti dengan nama dokumen persyaratannya. Nah, nanti saat melakukan proses cetak, setiap baris ini akan tergenerate dengan sendirinya, yaitu otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak butuh untuk menyiapkan 5 baris untuk satu jenis dokumen. Jadi dia akan otomatis terbentuk seperti itu. Nah, bagaimana dengan penomorannya? Penomorannya otomatis dengan angka dari 1, 2, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan fungsi dari SQL itu sendiri, yaitu ada namanya fungsi row number. Kita tambahkan fungsi row number, row underscore number seperti ini, lalu tutup kurung buka kurung, over. Misalnya tadi saya menggunakan di sini ID ya, untuk penomorannya itu saya menggunakan ID. Di sini saya tambahkan koma seperti ini. Nah, lalu kita simpan, kita coba jalankan kembali 2012 misalnya ya. Nah, jika ada seperti ini, tandanya masih ada yang tidak tepat saat melakukan konfigurasi SQL-nya. Kita ada yang kurang, misalnya kurang koma, kurang tutup kurung, itu akan berperan juga dalam uji coba atau saat menjalankan query SQL kita. Di sini saya ternyata kurang tutup dan buka kurung, lalu ditambahkan aliasnya as ID seperti ini. Saya simpan, lalu kita masukkan kembali ya persyaratannya. Nah ini sudah jalan berarti. Untuk ID 1, maksudnya nomor 1 sudah muncul semuanya sesuai, oke. Atau mungkin biar mudah, di sini saya ganti menjadi nomor saja ya, nomor. Lalu otomatis di sini saya menggunakan pemanggilannya nomor. Nah, ini tidak masalah ya menjadi besar seperti ini. Nanti dia akan otomatis mengecil menyesuaikan dengan isiannya. Saya tidak ingin kelihatan garis tepinya, jadi ini saya akan hilangkan. Nah, akan seperti ini. Nah, ini untuk data dan dokumen sudah masuk ya, Bapak Ibu. Lalu di sini, di dalam sini saya juga menggunakan, di sini penerimanya saya belum mengganti menjadi data. Oke. Lalu di sini ada
untuk data petugas yang menyerahkan. Jadi yang saat itu melakukan cetak tanda terima berkas, akun tersebut yang akan terprint namanya di dalam tanda terima berkas ini. Nah, ini saya simpan dahulu, saya simpan kembali, lalu saya lakukan upload kembali karena tadi ada beberapa data yang sudah dirubah atau disesuaikan dengan kelompok datanya. Contoh template data. Nah, ini contoh template data. Nah, ini sudah berhasil upload ya, Bapak Ibu. Lalu di sini saya memanggil label petugas sesuai yang sudah saya uploadkan tadi template datanya. Petugas itu hanya akan ada satu petugas. Jadi kita pilih tipenya juga singular. Jenis sumbernya juga SQL ya, Bapak Ibu. Nah, lalu kita di sini menggunakan biasa seperti kayak sebelumnya, select from lalu where. Nah, untuk petugas saya membutuhkan tanggal dan nama petugas yang melakukan penyerahan tanda terima berkas ini. Jadi saya bisa masukkan untuk tanggal, kita menggunakan fungsi yang sudah ada dari SQL itu sendiri, yaitu fungsi current date, di mana saya aliaskan tadi pada dokumen menjadi tanggal. Oke. Current date ini akan menampilkan data atau tanggal dalam format US atau Amerika ya. Jadi kita sesuaikan dengan memanggil fungsi custom yang sudah ada di si cantik. Tinggal tambahkan tanggal, buka kurung, nama fungsi current date atau kolom, lalu kita tutup kurung seperti ini. Kita sudah mendapatkan tanggal. Nah, bagaimana dengan nama petugas? Nama petugas itu kita akan dapatkan dari tabel pegawai. Jadi kita buka di kamus data, cari tabel pegawai ya, yang dengan labelnya master data pegawai. Nah, di sini ada kolom nama. Lalu kita lihat di sini ada NIP, jabatan, ID dan seterusnya. Di sini kita masukkan from pegawai. Baik, seperti ini. Lalu di mana where-nya itu ID dari pegawai, ID sama dengan $pegawai _ID. Kita simpan. Dari mana saya mendapatkan ini? Kita buka tombol obeng. Di sini ada $pegawai ID yang akan otomatis digantikan. Jadi seperti ini, misalnya saya jalankan, langsung dapat tanggal hari ini misalnya. Nah, untuk data namanya kita bisa panggil kolom nama, koma, nama. Oke. Kita coba jalankan kembali ya. Ini seperti ini, nama demo 2 untuk akun saya, nama petugasnya. Bapak Ibu coba lakukan simulasi transaksi, lalu jalankan proses cetak dokumen ini. Apakah sudah sesuai atau belum? Jika belum sesuai, maka bisa disesuaikan kembali. Nah, ini dengan output sebagai docx. Kalau Bapak Ibu ingin outputnya langsung menjadi PDF, ini nanti tinggal dinyalakan saja. Sebagai contoh, ini saya perbarui dahulu. Untuk simulasi transaksinya nanti Bapak Ibu masuk ke menu transaksi ya Bapak Ibu, lalu menu proses permohonan. Di sini saya akan mencoba salah satu transaksi yang sudah ada. Saya coba. Nah, di sini kalau ada gambar seperti ini, tandanya dia merupakan proses cetak dokumen. Jadi misalnya saya klik ini, nanti dia akan langsung melakukan proses download.
Nah, ini salah satu contohnya, nanti akan otomatis terisi seperti ini ya Bapak Ibu. Penerima yang menyerahkan petugasnya seperti itu. Nah, nanti persyaratan bentuknya juga akan seperti ini, sesuai tabel yang kita edit di dalam docx-nya tadi. Dan ini merupakan akhir dari modul template data. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, dapat melakukan komen di dalam video tutorial ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.